Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Randa Afriza dengan NIM 46240 akan membawakan materi tentang perang salib dan pengaruhnya terhadap peradaban Eropa dan Islam. Baiklah, materi yang pertama, periodisasi perang salib. Yang kedua, jalannya perang salib. Yang pertama, periodisasi perang salib. Para sejarawan saling berbeda pendapat dalam menerapkan periodisasi perang salib. Ahmad Shalabi dalam bukunya Al-Hadarah Al-Islamiyah membagi periodisasi perang salib menjadi 7 periode. Sementara itu, Philip K. Hatty memandang perang salib berlangsung terus-menerus dengan kelompok bervariasi. Meskipun demikian, Hatty berusaha membuat periodisasi perang salib dengan menyederhanakan pembagiannya dalam 3 periode. Yaitu 1. Perang salib 1 tahun 1096 sampai 1144 Masehi. Perang salib atau The Crusades atau Al-Hurub Al-Salibiyah merupakan peperangan yang dilakukan oleh orang Kristen dari bagian barat Eropa kepada orang Islam di wilayah Asia Timur Tengah antara tahun 484 sampai 694 Hijriah atau 1095 sampai 1291 Masehi. Peperangan ini diberi nama Perang Salib karena tentara-tentara Kristen memakai salib ke leher atau menulis salib di dada atau memakai selendang merah di bahu dengan gambar salib. Sejarah peperangan antara orang Islam dengan non-Muslim sudah dimulai sejak Nabi Muhammad SAW, antara lain Perang Mu'tah dan Perang Tabuk. Setelah itu diikuti dengan penaklukan Byzantine termasuk Syria dan Mesir pada zaman Khalifah Umar. Dalam ekspedisi penaklukan ini, tentara Islam berhasil menguasai Baitul Maqdis di Palestina. Hal ini membuat orang Kristen marah karena merupakan tanah suci bagi kaum Kristiani. Pihak Atabeg Saljuk telah menghalangi orang Kristiani menziarahi tanah suci Baitul Maqdis dengan cara mengenakan cukai yang tinggi bagi orang yang melalui wilayah-wilayah sebelum sampai ke Baitul Maqdis. Kemarahan orang Kristen semakin memuncak dengan adanya penghancuran gereja suci oleh kerajaan Fatimiyah pada tahun 1009 Masehi, di mana gereja tersebut dibangun di atas makam Nabi Isa alaihissalam. Oleh karena motif-motif agama, ekonomi, dan juga politik, inilah yang menyebabkan terjadinya perang salib. Perang salib kedua pada tahun 1144 sampai 1192 Masehi. Hampir setengah abad dari tahun 492 sampai 542 Hijriah atau 1099 sampai 1147 Masehi, Baitul Maqdis diduduki oleh tentara salib. Pada masa itu orang-orang Islam hidup menderita di bawah pemerintahan orang Kristen. Kekuasaan orang Islam muncul dengan kelahiran seorang tokoh bernama Imad Al-Din Zanki, seorang politikus yang menjadi gubernur Mausil Utara Islak sejak tahun 1127 Masehi. Pada tahun 1144 Masehi, Zanki telah berhasil menaklukkan Edessa dan beberapa kawasan di wilayah Syria dari tangan orang Kristen. Kemudian pada tahun 1146 Masehi, Zanki mati dibunuh oleh seseorang hambanya. Daerah kekuasaannya dibagikan
kepada dua orang anaknya, yakni Saif al-Din al-Ghazi dan Nur al-Din Muhammad. Saif al-Din memerintah di Mesopotamia, Jazirah, sementara Nur al-Din memerintah di Syria. Nur al-Din sebagai pemimpin Islam patuh pada ajaran agama dan mempunyai semangat jihad yang tinggi untuk membebaskan bumi Palestina dari kekuasaan tentara Kristen. Nur al-Din telah berjaya membebaskan semua wilayah Edessa setelah terjatuh kepada tangan tentara salib beberapa tahun setelah kematian Zanki. Penamaan Edessa oleh orang Islam tersebutlah yang membuat kemarahan orang Kristen dan mereka kemudian bergabung dengan St. Bernard of Clairvaux di bawah pimpinan Pope Eugene III. Pada tahun 1146 Masehi, Raja Louis VIII dari Prancis dan Hohenstaufen Konrad II turut memberi dukungan moral kepada tentara salib. Dalam perjalanan ke Hongaria, banyak tentara Kristen yang menderita sakit dan hanya sebagian kecil yang dapat meneruskan perjalanan ke Baitul Maqdis. Dan di sana mereka merancang untuk menyerang Damaskus, di mana ketika itu Damaskus dipimpin oleh Mu'in al-Din Anar, seseorang keturunan Mamluk, wakil kerajaan Buriah, pemimpin Murj al-Din keturunan Atabek Saljuk. Pada saat penyerang Damaskus, tentara salib terjadi peperangan antara sesama mereka, sehingga kesempatan ini digunakan oleh Mu'in al-Din untuk menggempur tentara salib. Sedangkan pihak Count Raymond yang memerintah dari Tripoli, Syria, telah diancam oleh Count Bertrand of Toulouse yang memerintah kawasan Arimah. Raymond diminta membantu al-Din dan Mu'in al-Din. Kesempatan ini diambil untuk menyerang tentara salib. Dalam serangan ini tentara Islam berjaya melawan Arimah dan menangkap Raymond dan membawa ke Aleppo. Yang ketiga, Perang Salib III pada tahun 1993 sampai 1290 Masehi. Periode ini merupakan periode dinasti Ayyubiyah yang telah dibangun oleh Salan al-Ayyubi dari Tigris sampai ke Nil, telah dibagikan kepada para ahli warisnya. Sayangnya tidak ada satupun di antara mereka yang mewarisi kepandaiannya. Al-Salih sebagai penguasa terakhir dinasti Ayyubiyah menerima kabar bahwa kota Dimyat terancam lagi. Kali ini oleh Louis IX. Kota itu akhirnya menyerah pada 6 Juni 1249 tanpa perlawanan yang berarti. Tetapi ketika tentara Prancis bergerak maju ke Kairo, kemudian ke dataran tinggi Sungai Nil, keduanya dipisahkan oleh kanal wabah penyakit dalam jumlah yang besar. Komunikasi pun terputus dan seluruh pasukan itu dihancurkan pada April 1250 Masehi. Baiklah, yang kedua adalah jalannya Perang Salib. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa Perang Salib terjadi dalam kurun waktu yang tidak sebentar, yakni mulai abad ke-11 hingga abad ke-13. Dalam beberapa referensi ada yang mengatakan bahwa Perang Salib mempunyai 9 fase. Dalam sumber lain disebutkan hanya 8 dan 7, bahkan ada yang menyebutkan 3 fase. Berikut 9 jalannya Perang Salib. 1. Perang Salib 1 tahun 1995 sampai 1099 Masehi. Periode pertama Perang Salib tersebut sebagai periode penaklukan. Jalinan kerja sama antara Kaisar Alexius I dan Paus Urbanus II berhasil membangkitkan semangat umat Kristen, terutama akibat pidato Paus Urbanus II pada Konsili
pada tanggal 25 November 1095. Pada musim semi 1096, berangkatlah 5 pasukan yang terdiri dari atas 60.000 tentara. Gerakan ini merupakan gerakan spontanitas yang diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat Kristiani. Di sepanjang jalan menuju Konstantinopel, mereka membuat keonaran, bahkan terjadi bentrok dengan penduduk Hongaria dan Bizantium. Dengan adanya fenomena ini, dinasti Seljuk menyatakan perang terhadap gerombolan tersebut, sehingga akhirnya gerakan perang salib dapat mudah dikalahkan. Berawal dari kekalahan pihak Kristiani, Godfrey of Bouillon mengambil alih kepemimpinan pasukan salib, sehingga mengubah tentara salib menjadi ekspedisi militer yang terorganisasi rapi. Dalam peperangan menghadapi pasukan Godfrey, pihak Islam mengalami kekalahan, sehingga mereka berhasil menduduki Palestina, Yerusalem pada tanggal 7 Juni 1099. Perang Salib II 1147 sampai 1149 Masehi. Perang Salib II juga terjadi sebab bangkitnya Bani Saljuk dan jatuhnya Halab atau Aleppo, Edessa dan sebagian negeri Syam ke tangan Imaduddin Zanki 1144 Masehi. Setelah Imaduddin meninggal, ia digantikan oleh putranya yang bernama Nuruddin dan dibantu oleh Salahuddin hingga tahun 1947 Masehi. Perang Salib II ini dipimpin oleh Lode VIII atau Louis VIII, Raja Prancis, Bernard de Clairvaux dan Konrad III dari Jerman. Laskar Islam yang terdiri dari bangsa Turki, Kurdi, dan Arab dipimpin oleh Nuruddin Sidi Saifuddin Ghazi dan Mosul dan dipanglimai oleh Salahuddin Yusuf ibnu Ayyub. Pada tanggal 4 Juni 1187 terjadi pertempuran antara pasukan Salahuddin dengan tentara salib di Hittin dekat Baitul Maqdis. Dalam pertempuran ini, kaum muslim dapat menghancurkan pasukan salib, sehingga Raja Baitul Maqdis dan Raimon tertawan dan dijatuhi hukuman mati. Perang Salib III 1187 sampai 1191 Masehi. Setelah Salahuddin wafat dan digantikan oleh saudaranya Sultan Adil, Salahuddin wafat setelah berhasil mempersatukan umat Islam. Salahuddin wafat setelah berhasil mempersatukan umat Islam dan mengembalikan Baitul Maqdis ke tangan umat Islam. Periode ini lebih dikenal dengan periode perang saudara kecil-kecilan atau periode kehancuran di dalam pasukan salib sendiri. Hal ini disebabkan karena periode ini lebih disemangati oleh ambisi politik untuk memperoleh kekuasaan dan sesuai yang bersifat material dan motivasi agama. Perang Salib IV 1202 sampai 1204 Masehi. Tentara salib berpendapat bahwa jalan untuk merebut kembali Baitul Maqdis adalah harus dikuasai terlebih dahulu keluarga Bani Ayyub di Mesir yang menjadi pusat persatuan Islam ketika itu. Oleh karena itu, tentara salib memusatkan perhatian dan kekuatannya untuk menguasai Mesir. Akan tetapi perang salib IV ini dilakukan atas kerjasama dengan Venesia dan bekas Kaisar Yunani. Tentara salib menguasai Konstantinopel 1204 Masehi dan mengganti kekuasaan Bizantium dengan kekuasaan Latin di sana. Pada waktu itu Mesir diperintah oleh Sultan Salib.
Maka dikatakanlah perjanjian dengan orang-orang Kristen pada tahun 1203 sampai 204 Masehi dan 1210 sampai 1211 Masehi. Isi perjanjian itu adalah mempermudah orang Kristen ziarah ke Baitul Maqdis dan menghilangkan pemusuhan antara kedua belah pihak. Perang Salib 5 1217 sampai 1201 Masehi. Perang Salib 5 tetap berada di Konstantinopel dan tidak henti-hentinya. Terjadi konflik dengan pihak Kaisar. Perang Salib 5 dipimpin oleh Jainde Brune, Kardinal Pelagius serta Raja Hungaria. Meskipun pada tanggal 5 November 1219 kota pelabuhan Damite mereka rebut. Namun dalam perjalanan ke Kairo pada tanggal 24 Juli 1201 mereka membuat kekacauan di Al-Maisura, tepi Sungai Nil. Kemudian mereka pulang kampung. Perang Salib 6 Perang Salib 6 dipimpin oleh Frederick II dan Habens Taufen, Kaisar Jerman dan Raja Italia, dan kemudian menjadi Raja Muda Yerusalem lantaran berhasil menguasai Yerusalem tidak dengan perang tetapi dengan perjanjian damai selama 10 tahun dengan Sultan Al-Malikul Kamil, keponakan Salahuddin Al-Ayyubi. Perang Salib 7. Perang Salib ini dipimpin oleh Raja Louis IX dari Prancis pada tahun 1248. Namun pada tahun 1249 tentara Salib berhasil menguasai Damyat atau Damyat. Di masa inilah pemimpin angkatan perang Islam Malikul Soleh mengangkat kemudian digantikan putranya Malikul Ashraf Muzafuddin Musa. Ketika Louis IX gagal merebut Antioch yang dikuasai Sultan Malik Zahir Baibars pada tahun 1267 sampai 1268. Lalu hendak merebut Tunis, ia beserta pembesar-pembesar pengiringnya ditawan oleh pasukan Islam pada 6 April 1250 dalam suatu pertempuran di perairan Mesir. Perang Salib 8 pada tahun 1276 Masehi. Dalam Perang Salib 8 yaitu pada tanggal 25 Agustus 1270 ini Louis IX telah binasa ditimpa penyakit. Akhirnya pada tahun 1492 Raja Ferdinand dan Ratu Isabella sukses menendang habis umat Islam dari Granada, Andalusia. Perang Salib 9 1271 sampai 1291 Masehi. Pada tahun 1219 Masehi meletus kembali peperangan yang dikenal dengan Perang Salib periode ke-6, di mana tentara Kristen dipimpin oleh Raja Jerman Frederick II. Mereka berusaha merebut Mesir lebih dahulu sebelum ke Palestina dengan harapan dapat bantuan dari orang-orang Kristen Koptik. Dalam serangan tersebut, mereka berhasil menduduki Dimyat. Raja Mesir dari dinasti Ayyubiyah waktu itu, Al-Malik Al-Kamil, membuat perjanjian dengan Frederick. Isinya antara lain Frederick bersedia melepaskan Dimyat, sementara Al-Malik Al-Kamil melepaskan Palestina. Frederick menjamin keamanan kaum muslimin di sana, dan Frederick tidak mengirim bantuan kepada Kristen di Syria. Dalam perkembangan berikutnya, Palestina dapat direbut kembali oleh kaum muslimin tahun 1247 Masehi pada masa pemerintahan Al-Malik Al-Saleh, penguasa Mesir selanjutnya. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.